Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Hadratul Muhtaramin, guru kita semua Al-Habib Syarif Muhammad bin Ismail Al-Aidrus. Mudah-mudahan beliau senantiasa pada malam hari ini selalu diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan tetap istiqomah membimbing kita sebagai santri. Salam serta salam. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada malam yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa menghadiri rutinan malam Sabtu, yaitu Bahsul Masail As-Salat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saya hormati kepada para rekan-rekan sesepuh Yayasan As-Salam, wabil khusus pada rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Semoga panjenenganipun sadaya diparingi rezeki lan berkah saking pangeran. Amin. Baiklah, saya di sini sebagai moderator. Mohon maaf nanti kita sambil menunggu teman-teman yang belum hadir. Istilahnya kursi kosong itu orang-orang Wahabi gitu. Baiklah, kita langsung saja. Tadi sudah dibuka dengan tawasulan, mudah-mudahan usul ke Gusti Allah. Amin. Pada teman ini kita akan menyimak bersama tentang paham sesat Wahabi membid'ahkan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan ajaran Islam. Nah itu, karena semakin cepatnya gerakan Wahabi baik di dunia terutama di Indonesia, itu selalu membuat kegaduhan. Jadi munculnya Wahabi ini membuat kegaduhan di beberapa daerah termasuk di Jatihan terutama. Mudah-mudahan pada malam hari ini yang hadir di sini kita bisa terpengaruh dengan pemahaman Pak Hendra. Insya Allah beliau akan menyampaikan singkat, padat, dan akan dilengkapi oleh para pembanding. Yang tentunya pembanding ini adalah orang-orang berkompeten. Baik, mari kita sama-sama simak penjelasan singkat atau pembawaan dari Bapak Pemateri. Beliau bernama, barangkali yang baru belum kenal, beliau namanya Pak Hendra Heriansyah. Alhamdulillah beliau masih bersama kita karena tidak lulus PNS, Pak. Jadi nasibnya udah jelas gitu. Nah mudah-mudahan gitu ya, kita doakan bersama semoga beliau senantiasa bersama kita, sehat selalu dan menjadi kader-kader yang bisa membentengi Wahabi. Bukan Pak Basit aja, Pak Hendra juga bisa, Pak Basit. Baik, kita langsung saja serahkan kepada Bapak Pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala 25 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibi mustafa wa ala alihi ahli siddi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasalli bisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna istinabah. Allahumma a'inna bil ilmi wa zidna bil ilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Ta'ala Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita semuanya, Nabi Syarif Muhammad Al-Aidrus. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya, dan juga diberikan istiqomah. Dan juga berikutnya yang kami hormati juga para kiai, asatidz, para guru, pimpinan,
kepada seluruh yang ada di acara ini dan juga para hadirin semuanya yang sama-sama hadir pada malam hari ini. Sebagaimana yang barusan disampaikan oleh moderator kita ya, biasanya beliau sebagai pembanding, sekarang menjadi moderator. Dan juga disampaikan kalau saya tidak lulus, kalau beliau tidak memenuhi syarat ya. tidak memenuhi syarat, sehingga tadinya mau ikut hanya tidak memenuhi syarat, jadi akhirnya beliau masih berada di sini sama dengan saya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya untuk bisa bersama-sama berjuang di Yayasan As-Salam ini. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang paham sesat Wahabi membid'ahkan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan ajaran Islam. Ini sebetulnya banyak sekali yang oleh Wahabi sesatkan, dan diantaranya tentang Maulid ini, tentang peringatan Maulid yang tentunya ini kita bisa saksikan ya, baik itu melalui secara langsung maupun melalui sosmed media massa. Insyaallah di sini saya akan menyampaikan materi ini yang tentunya mungkin ini hanya sebagian keterangan-keterangan dari para ulama yang banyak sekali, mungkin sebagian besar lagi dari para hadirin semuanya. Oke, kita langsung saja karena waktu kita terbatas, barusan disampaikan oleh moderator. Nah ini kita lihat di sini, saya dengan sengaja ini ada api ya, tapi bukan sembarang api. Nah, ini sengaja karena ini latar belakang kenapa mereka mengatakan orang-orang Wahabi ahli fitnah ya. Ini alasannya mungkin karena apa alasannya mereka mengatakan bid'ah. Ini diantaranya ini ya, ini sebagian saja. Katanya Nabi tidak melaksanakan, sehingga itu dikatakan bid'ah. Katanya yang pertama kali melakukan adalah Syiah. Berikutnya perayaan hanya dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sedangkan yang lainnya bukan dari Islam ya. Dan yang keempatnya ada kegiatan seperti itu menghamburkan harta. Nah ini orang-orang ini nih, ini yang bisa kita lihat ya. Ini mereka lah yang tentunya selalu menggembar-gemborkan tentang hal ini. Nah kita bahas pembahasan kita yaitu pertama dari segi pengertian, yang keduanya kita akan membahas sejarahnya, yang ketiga dalil-dalil yang berkuat bahwa ini adalah bukan bid'ah. Yang keempat pendapat dari para ulama, banyak sekali yang berpendapat memfatwakan berdasarkan dalil-dalil juga. Yang kelima amalan, keenamnya macam-macam kitab Maulid, yang mana ini sudah banyak sekali baik di luar maupun di Indonesia sendiri. Terus tentang hikmah dan juga keutamaan. Nah pengertian dari pengertian Maulid itu sendiri, di sini kata Maulid merupakan bentuk masdar mim dari fi'il madhi walada yang berarti kelahiran. Kata maulud, ada yang mengatakan juga maulud ya, maulid atau maulud. Kalau maulud merupakan bentuk isim maf'ul dari fi'il madhi walada yang berarti sesuatu yang dilahirkan, artinya orang yang dilahirkannya, tapi bagi Rasul. Sedangkan kata ada istilah milad merupakan isim masdar dari fi'il madhi yang sama. Ada juga yang katakan bahwa maulid itu artinya itu dari isim zaman atau isim makan, waktu kelahiran atau tempat kelahiran. Maka di Mekah itu ya, di Masjidil Haram itu ada istilahnya maulid Nabi. Maksudnya maulid Nabi di sana kan, kalau tidak salah mungkin yang sekarang jadi perpustakaan, itu maulid Nabi di sana karena itu tempat lahirnya baginda Rasul, sehingga di sana dikatakan maulid Nabi, tempat kelahirannya baginda Rasul. Nah maulid atau maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang perayaannya diadakan pada satu tahun satu kali, yaitu jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Karena ini yang memang oleh para ulama bahwa terjadinya 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah.
Walaupun kita tahu bahwa hijrah itu kan adanya setelah perintah Rasul hijrah, tetapi ini 12 Rabiul awalnya gitu ya. 12 Rabiul awalnya. Karena sudah dipergunakan sebelum Islam, sebelum menentukan tahun hijriah, ini bulan-bulan ini sudah ada. Nah, ini baginda Rasul lahirnya pada tanggal 12 Rabiul awal. Sehingga selalu diadakan setiap bulan Rabiul awal atau yang kita kenal dengan bulan Maulid, itu ada peringatan Maulid Nabi. Nah, adapun tentang sejarahnya di sini kita lihat diantaranya dari bukunya Prof. Maulid Nabi karya Moskita ada 3 teori asal usul perayaan tersebut, artinya perayaan Maulid Nabi. Yang pertama, perayaan Maulid Nabi diadakan oleh kalangan dinasti Ubaid Fatimi atau Fatimiyah di Mesir. Memang itu dikatakan bahwa katanya berhala Syiah Ismailiyah atau Syiah Rafidhah, yang mana mereka berkuasa di Mesir pada tahun 362 sampai 567 Hijriah. Nah, perayaan yang dilakukan sebagai salah satu perayaan saja. Bahkan mereka bukan hanya Maulid Nabi, tetapi juga ada Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Fatimah dan lainnya. Sebetulnya ini hanya diakui saja, diakui saja oleh mereka, diaku lah. Artinya bahwa berbeda dengan apa yang biasa kita laksanakan. Hanya ini berdasarkan teori yang pertama, bahwa itu adalah dari, nah ini yang biasanya oleh orang-orang Wahabi ini selalu katakannya itu mereka lebih kepada ini alasannya kenapa sampai adanya itu adalah Syiah. Nah yang kedua, teori kedua bahwa Maulid Nabi berasal dari kalangan Ahlus Sunnah oleh Gubernur Idlib di wilayah Irak, Sultan Abu Zaid Muzaffar Tabrin. Ini dikisahkan bahwa saat perayaan Maulid Nabi dilakukan oleh Raja Muzaffar, beliau mengundang para ulama, ahli tasawuf, ahli ilmu dan seluruh rakyatnya untuk mengadakan maulid yang dilaksanakan secara besar-besaran. Bahkan dia juga memberikan hidangan, hadiah hingga sedekah kepada fakir miskin. Ini yang dilaksanakan oleh Raja Muzaffar, sehingga ini ditulis oleh salah satunya oleh pengarang buku ini. Yang ketiganya, teori ketiga bahwa Maulid Nabi diadakan pertama kali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Muhammad Al-Fatih. Ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan semangat jihad kaum muslimin dalam rangka menghadapi perang salib melawan kaum salib dari Eropa dan merebut Yerusalem. Sehingga pada saat itu kan bagaimana caranya nih Sultan Salahuddin Al-Ayyubi supaya umat Islam ini bangkit, maka diantaranya beliau yaitu mengadakan peringatan Maulid Nabi. Nah di sana sehingga orang-orang mengetahui tentang sejarah, tentang semangat baginda Rasul, bagaimana Rasulullah berjuang, dan sampai-sampai inilah momen di mana akhirnya ketika mengadakan peperangan melawan orang-orang Eropa sampai memperoleh kemenangan. Nah di antara ketiga tersebut, teori tersebut, Imam Jalaluddin Asyuyuti itu lebih cenderung teori kedua, walaupun memang ketiganya itu memang ada pelaksananya itu. Karena beliau juga merupakan imam ahli hadis dan sejarah yang paling giat mendukung perayaan Maulid Nabi. Ada karangan kitabnya yang khusus tentang Maulid Nabi. Beliau mengatakan bahwa orang yang pertama kali merintis peringatan Maulid ini adalah penguasa Irbil, Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kabri bin Zainuddin bin Baghdadi, salah seorang raja yang mulia, agung dan dermawan, di mana beliau memiliki peninggalan dan jasa-jasanya yang baik, dan dialah yang bangun Masjid Jami' Muzaffari di lereng Gunung Pasir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peringatan Maulid Nabi memang sudah ada sejak zaman dulu. Nah, adapun dalil daripada peringatan Maulid Nabi ini, karena tentunya biasanya yang ditanyakan orang-orang Wahabi, ahli fitnah itu, mereka itu biasanya mana dalilnya. Ini walaupun memang dalilnya tidak secara langsung, diantaranya yang pertama
Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dikatakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, itu rahmat di sini Nabi Muhammad SAW, hendaklah mereka menyambut dengan senang dan gembira. Nah di sini oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti kalimat bifadlillah atau anugerah Allah itu ditafsirkan dengan ilmu, sedangkan rahmat Allah yaitu ditafsirkan Nabi Muhammad SAW di baginda Rasul. Nah kenapa? Karena memang ada nyambung juga dengan dalil yang kedua. Kenapa Rasulullah dikatakan rahmat? Karena sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Artinya Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apabila kita kaitkan dengan hadis laulaka lama akhlaqul akhlaq, kalau tidak ada engkau Muhammad, maka tidak akan ada ini alam semesta. Artinya yang menjadi sebabiyah adanya alam semesta ini adalah baginda Rasul, dan Rasulullah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini diambil dari Abu Fadl Syekhuddin Alusi Al-Ma'ani di 11. Nah yang berikutnya ini merupakan dari hadis yang diriwayat dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, maka beliau pun menjawab, faqala fihi ulitu wa fihi unzila alaihi, bahwa di hari itulah saya dilahirkan dan pada hari itu pula wahyu diturunkan atasku. Artinya Rasulullah dengan syarat yaitu beliau selalu melaksanakan puasa Senin. Karena apa? Karena beliau dilahirkan pada hari Senin. Nah yang keempat, di dalam Tafsirul Ma'ani, nah ini yang berkaitan dengan tadi bahwa di dalam tafsir ini sesungguhnya al-fat karunia Allah adalah ilmu, dan sesungguhnya ar-rahmah rahmat Allah adalah baginda Rasulullah SAW. Dan yang kelima di dalam kitab Sahih Bukhari, dari sini yang berkaitan dengan kisah ini Abu Lahab ya, di mana ini kita bisa lihat teks Arabnya, yang mana artinya bahwa Suwaibah adalah hamba sahaya Abu Lahab. Dia memerdekakan Suwaibah, kemudian Suwaibah menyusui Nabi SAW. Ketika Abu Lahab meninggal, salah satu keluarganya bermimpi. Itu mimpinya apa? Mimpi melihat dia dalam keadaan buruk. Sebagian keluarganya tersebut bertanya, apa yang kau temui? Dia menjawab, setelah meninggalkan kamu, aku tidak menemui kebaikan kecuali aku diberi minum di dalam ini karena aku memerdekakan Suwaibah. Artinya Abu Lahab itu mendapat keringanan oleh Allah. Karena apa? Karena memerdekakan. Karena apa? Karena gembira tatkala baginda Rasulullah. Jadi tatkala baginda Rasulullah karena saking gembiranya, yaitu akhirnya dimerdekakan Suwaibah ini. Walaupun semasa hidup baginda Rasul yang selalu menentang, bahkan tidak beriman, tetapi walaupun kafir di sini, tetapi Allah meringankan. Karena apa? Karena telah berikan rasa bahagia tatkala baginda Rasulullah. Apalagi kita yang tentunya kita sebagai umat Islam yang mencintai beliau. Nah, ini mungkin dari dalil-dalilnya. Nah, sedangkan bagaimana pendapat dari para ulama? Nah, ini mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan, bahkan disunahkan. Seperti di sini Syekh Ahmad bin Abidin, beliau mengatakan bahwa i'lam anna minal bid'ah mahmudah amalal maulid syar'i fi minasyahril ladzi wulida fi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa di antara bid'ah-bid'ah yang terpuji adalah melaksanakan maulid.
Nabi yang mulia dan pada bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Artinya inilah bid'ah yang terpuji, beliau mengatakan. Nah yang berikutnya adalah kata dari Syekh Ibnu Haz dari mazhab Maliki, ini dari mazhab Imam Maliki. Di sini bahwa maka wajib bagi kita pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal menambah ibadah dan kebaikan. Sebagai apa? Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas apa yang telah dianugerahkan kepada kita berupa nikmat-nikmat besar ini. Kenikmatan apa? Nikmat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berikutnya juga Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti dari mazhab Syafi'i. Tadi disampaikannya di antaranya beliau juga menyampaikan atau peringatan Maulid merupakan bid'ah hasanah, bid'ah hasanah yang pelakunya memperoleh pahala, sebab hal itu sebagai bentuk mengagungkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan mengungkapkan rasa bahagia atas kelahiran Nabi yang mulia. Ada juga dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya mengadakan Maulid Nabi SAW merupakan suatu tradisi yang baik yang mengandung banyak manfaat dan faedah yang kembali pada manusia, sebab adanya karunia yang besar. Oleh karena itu dianjurkan dalam syarat dengan serangkaian pelaksanaannya. Ini juga pendapat Ibnu Taimiyah yang selalu dijadikan referensi oleh orang-orang Wahabi. Beliau juga menyampaikan maka memuliakan Maulid dan menjadikannya sebagai kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang, dan baginya pahala yang besar atas hal itu karena baiknya niat dan penghormatannya kepada Rasulullah SAW. Artinya niatnya baik dalam menghormati, sehingga itu merupakan menjadikan mendapatkan pahala. Nah ada juga di sini buku yang pernah kami dulu suruh untuk merangkum ya, tim 12 ini dulu pernah merangkum setiap yang ada di buku ini. Diantaranya menurut Kiai Muhammad Hamid Al-Husain, beliau menyampaikan di dalam buku pembahasan tuntas Prihatilatiah, ini di halaman 313 ini banyak sekali peringatan Maulid yang memakutkan kegembiraan Rasulullah menghormati hari kelahirannya dengan cara beliau berpuasa. Terus juga pernyataan senang dan gembira dalam surat Yunus ayat 58 dan juga Al-Anbiya. Juga Rasulullah memperhatikan kaitan antara suatu masa dan peristiwa besar agama yang pernah terjadi di masa silam. Peringatan Maulid Nabi bid'ah tetapi bid'ah hasanah. Ini banyak sekali nih. Sampai mungkin di sini ada 20 di dalam buku ini disampaikan, mungkin hanya di sini oleh saya sengaja disingkat lah poin-poin pentingnya. Ini menyampaikan ada alasannya hari Jumat saja dikatakan Sayyidul Ayyam, sehingga sebut hari yang agung gitu ya, rajanya hari. Maka kelahiran Abdullah Anbiya dan Asyraful Mursalin SAW dipandang sebagai hari yang mulia juga. Ini ada juga nih yang ke-16 sampai yang ke-20. Jika Maulid Nabi dilakukan peringatan Maulid sama artinya dengan menghidupkan kenangan dan ingatan kaum muslimin, artinya untuk mengenang, mengetahui sejarah benar. Nah itu tentang pendapat dari para ulama. Dari Al-Quran, hadis, juga pendapat para ulama yang tentunya mereka para ulama yang paham tentang Al-Quran, hadis, bahkan hafal ribuan hadis. Nah sekarang amalan yang dikerjakan. Ini amalan yang dikerjakan biasanya kan di dalam peringatan Maulid Nabi itu ada membaca sholawat, biasanya bacakan sholat, ada yang melaksanakan berpuasa sunnah ya, Senin ataupun puasa hari Kamis, juga membaca kitab Maulid mana isinya tentang sejarah Rasulullah SAW dan juga isinya menceritakan kebaikan dan keutamaan beliau ya. Nah juga ada orang yang berbanyak sedekah ya. Bagaimana dengan mengadakan cara itu sehingga ada orang yang bersedekah, menjamu para tamu yang hadir, dan juga ini sama ya. Karena itu terus juga menunjukkan rasa gembira dan bahagia dengan kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Mengadakan pengajian atau majelis taklim, ini biasanya ada pengajian ya, untuk menyampaikan tentang sirah Nabawi.
Artinya tentang sejarah baginda Rasulullah, tentang keutamaan yang mujizatnya dan juga hal yang lainnya. Ini biasa yang dibaca itu kita maulid yang biasa ini yang biasanya terkenal di negara kita ya, maulid Al-Barzanji, ada maulid Syariful Anam, ada maulid Tiba, maulid Situduror, Qasidah Mudadan ini sampai sekarang ini di Indonesia sangat populer. Nah hikmahnya kita bisa bersalawat untuk Rasulullah SAW. Terus juga sebagai waktunya bergembira di atas kelahiran baginda Rasul, menumbuhkan kecintaan pada Rasulullah, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan keutamaan peringati Maulid Nabi sebagai rasa syukur, ini kaitannya mungkin tadi sudah disampaikan juga ada dalil-dalilnya sebagai rasa syukur. Kita lahir anak saja kita bersyukur ya, ataupun bahkan tidak sedikit yang mengadakan setiap tahun mengadakan milad gitu ya. Ini sebagai apa? Ungkapan rasa syukur untuk memuji. Terus juga sebagai upaya untuk thalabul ilmi, karena biasa disampaikan tentang ilmu-ilmu yang disampaikan baik itu mengenai sejarah baginda Rasul dan juga yang lainnya. Juga sebagai teladan ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, baik itu dari segi pengertian sejarah, dalil-dalil, pendapat para ulama, amalan macam kita maulid, hikmah dan juga keutamaan. Yang tentunya apa yang disampaikan ini hanya sedikit dari referensi para ulama, dan tentunya mungkin masih banyak sekali yang dalil-dalil lainnya ataupun pendapat-pendapat dari para ulama. Bahkan di sini sebetulnya saya ada juga yang sampai kurang lebih dari 20 para ulama yang menyampaikan tentang keutamaan maulid ini. Hanya di sini mungkin oleh saya tidak dimasukkan semuanya, karena kalau dimasukkan nanti takut waktunya habis ya, apalagi barusan disampaikan 25 menit. Ini saya sudah pas ya. Insya Allah saya tidak akan melebihi ya apa yang ditentukan oleh moderator. Jadi pas 25 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pengatari. Sebelumnya mohon Pak Ustadz saya duduk di depan Pak. Masa kalah sama Pak Nana.